Guys, lo penasaran gak sih kenapa kemarin itu Indonesia bisa rusuh loh? Agustus kebakaran di mana-mana, kerusuhan di mana-mana. Ya salah satunya gara-gara Pati. Pati apa yang dia lakukan? Mereka menaikkan pajak PBB sehingga kemudian banyak rakyat yang memberontak karena kecewa. Kok ekonomi lagi sulit malah dinaikin pajaknya. Dan akibatnya apa? Ya kerusuhannya melebar kemana-mana. Tapi kalau lu pikir lagi ya, kenapa Pati sampai harus naikin pajak daerah dia? Ya karena TKD, transfer dari pusat ke daerah itu dipotong sama Sri Mulat. Nilainya ya 50 triliun lebih guys. Dan lu tahu ya pemerintah daerah di Indonesia mayoritas nggak ada otak. Nah ketika kemudian dana transfer ke daerah berkurang, mereka bingung. Gue mau kawin lagi modal dari mana? Gue mau korupsi duit dari mana? Sementara udah menang jadi kepala daerah kan habis duit ratusan miliar. So solusinya apa? Pemerintah daerah di Indonesia yang pemalas itu cuma mengandalkan 3 pendapatan guys. Yang pertama transfer dari pusat ke daerah nilai ratusan triliun. Yang kedua apa? Pajak bumi dan bangunan. Dan yang ketiga pajak kendaraan bermotor. Udah itu aja. Begitu transfer dari pusat ke daerah dimatikan, apa yang terjadi? Mereka megap-megap, bingung, cari solusi lain gak nyampe otaknya. So solusi paling gampang apa? Naikin pajak di daerah. Makanya lu jangan kaget, makin banyak daerah-daerah yang pasti naikin pajak-pajak bumi dan bangunan. Kalau itu nggak bisa naikin apa? Naikin pajak kendaraan bermotor. Dan teman-teman bakal jadi saksi sejarah. Tahun 2026 itu bakal jadi momen dimana makin banyak daerah-daerah saling berebut pajak bumi bangunan dan pajak kendaraan bermotor. Sampai lu bakal dipaksa buat mutasi kendaraan lu ke daerah mereka. So anyway, banyak orang yang bilang, lu Benny bacot aja. Emangnya kalau lu jadi kepala daerah bisa apa? Nah ini orang-orang kayak lu nih netizen nih. Kemarin itu kebetulan gue diminta nih, dipaksa bahkan ya sama elemen-elemen mahasiswa di Bangka Belitung yang pengen gue maju jadi kepala daerah di sana. Dan lu penasaran gak sih solusi gue apa? Kalau gue jadi kepala daerah, Benix itu bakal bikin apa? Dan bahkan gue punya solusi yang bisa ningkatin ya pendapatan asli daerah itu sampai puluhan bahkan ratusan triliun tanpa harus ngandalin pajak lagi, pajak sini, pajak sana. Enggak, udah gak zaman begitu, lo harus berpikir kreatif. Karena daerah di Indonesia ini diciptakan unik dan berbeda-beda. Ada daerah yang bisa mengandalkan pertambangan. Ada daerah yang bisa mengandalkan pariwisata. Ada daerah yang bisa mengandalkan perikanan dan lain sebagainya. Jadi memang harus kreatif dalam membangun daerah. Cuma masalahnya tadi yang gue bilang, banyak kepala daerah di Indonesia ini gak ada otak. Pikirannya cuma kawin lagi. Kalau gak kawin lagi, korupsi lagi. Kalau gitu, selain itu apa lagi? Yang ketiga paling banter, bongkar pasang trotoar. Iya kan, daerah lu pasti begitu kan. Bongkar pasang trotoar kalau bisa tiap jam bongkar pasang trotoar. Well anyway, kalau lu penasaran gimana sih Benix kalau jadi kepala daerah, jangan di skip video ini, let's check this out. Pilkada ulang Kota Pangkal Pinang segera akan digelar 27 Agustus 2025. Banyak nama-nama bermunculan. Tidak hanya putra daerah, bahkan yang di luar Kota Pangkal Pinang bahkan Bangka Belitung mengambil bagian. Lalu siapa yang pantas duduk di sini? Dan bagaimana kemudian nanti pertempurannya? Akan serukah atau kembali mengulang kolom kosong berjaya di sini? Sudah hadir bersama saya seorang anak muda, saya bilang ganteng pasti karena sudah balehonya sudah banyak bertaburan di Kota Pangkal Pinang. Beliau adalah Bang Benny Huta Barat. Thank you Bang Edi. Sehat Bang? Sehat. Tos dulu kita. Tos dulu dong. Oke, mantap. Keren. Thank you udah diundang nih kita nih. Baik, Bang Benny harus tanggung jawab hari ini di podcast Bangka Pos untuk menjelaskan banyak hal terkait Pilkada ulang Kota Pangkal Pinang. Baleho Bang Benny gede-gede. Ada yang di ujung saya baca, ada yang sudah menyebutkan wali kota. Oh ya? Disneyland. Oh Disneyland. Bismillah dulu. Baik, tapi sebelum itu saya mau background dulu deh. Oke. Bang Benny, apa yang kemudian mendorong atau yang menjadi latar belakang Bang Benny mau atau ikut bikin heboh di Kota Pangkal Pinang? Oke, thank you nih. Jadi satu hal yang pertama biar gue luruskan dulu. Gue nggak mau jadi wali kota di Pangkal Pinang. Oke. Ya. Jadi biar jelas gue nggak mau dan nggak kepengen pun terjun ke politik. Nggak kepikiran sama sekali? Sama sekali nggak. Sampai kemudian ada kawan-kawan, karena kita suka bolak-balik ke Bangka Belitung. Teman kita ada yang buka kebun juga di sini. Juga tambang juga, macam-macam. Nah, mereka ada lihat, gue di podcast, kita suka bikin podcast atau siaran. Di situ orang pada komen, Om Benix di Pangkal Pinang itu ada pemilihan ulang, dateng dong, ikut dong gitu. Ini kayaknya bulan November apa Desember tahun lalu, gitu kan. Jadi begitu dibilang begitu, enggak, gue nggak mau, gue nggak minat. Bolak-baliklah kita sampai ke sini, sempat diundang ngajar juga di universitas di sini, ketemu sama teman-teman mahasiswa, terus bilang tanya lagi, maju dong Pak, jadi wali kota. Emang kenapa? Apa yang bisa kita lakukan? Emang kenapa gue harus maju? Gue nggak mau gitu, jujur gue nggak mau, apalagi setelah gue buka, namanya juga kita pengusaha ya, kita investor ya, gue lihat emang berapa sih gaji wali kota itu 2,7 juta per bulan. Oke, sama tunjangan ya bisa lah dapat 30 juta sebulan.
Di setahun kan 360 juta. Gue sempet nanya sama teman-teman yang di politik. 360 juta setahun loh. Kalau gue mau nyalon jadi wali kota, berapa sih duit yang gue harus siapin? Ya minimal 40 M lah. 40 M. Gede banget. Penghasilan 360 juta setahun. Gue kerja 100 tahun pun gak balik modal itu. Kalau gue gak mati-mati ya 100 tahun, itu gak balik modal. Gue gak mau. Sama sekali gue gak mau. Bener-bener gak mau nih? Gak mau. Hitungannya gak masuk lah. Kita kan investor, hitungannya gak masuk. Jadi gak masuk akal buat kita maju jadi wali kota dengan begitu banyak pengeluaran, gak seimbang lah. Jadi makanya waktu itu Ahok juga pernah bilang, memang kepala daerah sengaja dibikin gajinya kecil. Mungkin supaya korupsi. Nggak masuk akal. Ya jujur gue nggak masuk akal. Jadi orang bikin itu, gue bilang gue nggak mau. Orang lagi komen lagi. Sampai ada ibu-ibu juga bilang, Om Ben maju dong gini-gini. Enggak. Kita sempat giveaway lapis lagi tuh yang ada deket di Wilhelmina Park. Betul. Ya segala macam lah. Enggak, tapi gue nggak mau. Sampai kemudian ada yang bilang, Om Ben kalau gitu gue pasangin spanduknya lah ya. Gini. Keluar ada yang sendiri. menawarkan? Biaya sendiri, iya. Om Ben maju dong, gini. Kenapa? Ya, pokoknya kita mau Om Ben maju lah. Kebetulan waktu itu gue pernah bilang, Indonesia ini perlu ada pusat hiburan yang internasional. Yang bisa menarik traffic. Karena kalau nggak, devisa kita lari. Devisa kita lari ke Hong Kong, ke Jepang, ke Singapura, ada Universal Studio. Kenapa? Orang pengen banget liburan ke Disneyland. Gue suka bilang, ini udah dari 10 tahun lalu. Kenapa kita nggak punya hiburan yang seperti itu gitu? Kenapa malah Universal Studio bikinnya di Singapura? Kenapa nggak di Indonesia? Akibatnya apa? Ya rakyat Singapura berapa sih jumlahnya? Rakyat Indonesia 200 juta lebih. Ya. Udah pasti yang datang ke Universal Studio itu orang Indonesia. Kan gila, nggak masuk akal menurut gua. Ngapain kita kasih duit ke sana? Belum lagi lebih sadis Disneyland yang di Tokyo. Disneyland di Tokyo penghasilan bisa di atas 30 miliar per hari. Berarti kan sebulan 900 M. Dalam 1 tahun penghasilan dia lebih dari 10 T. I mean, berapa sih penduduk orang Jepang? Udah pastilah mayoritas itu orang dari luar. Lagi-lagi orang Indonesia lagi nyetor. Teman kita hobinya setoran aja ke Jepang gitu kan. Lu ngapain ke Jepang? Mau ke Disneyland? Ya udah. Lu mau ngapain ke Singapura? Ke Universal Studio? I mean, kenapa itu nggak bikin di sini? Jadi ini udah dari kontemplasi, udah dari 7 tahun lalu lah. Kita 10 tahun, 7 tahun gue berpikir. Mantan bos saya juga sempat mau bikin Disneyland di Lido. Sampai sekarang pun nggak bisa. Kenapa kemudian nggak bisa? Karena ternyata kompleksitasnya begitu rumit, birokrasinya panjang banget di Indonesia. Peraturan di level pusat, presiden, provinsi, kabupaten, sampai desa, ada perdes. Itu semua nggak ada yang sinkron. Makanya kemarin nggak usah heran kalau di Jawa Barat kan ada tempat wisata yang sempat heboh di Puncak, digusur sama gubernur Jawa Barat. Oleh KDM ya? Oleh KDM. Ada perizinannya ada, versi pengusaha. Dia ada loh perizinan ini, Kementerian Lingkungan Hidup lah, kementerian ini, banyak banget. Tapi ada satu izin yang miss. Disikat, digusur, habis Bongkar, duit investasi orang. Bukan artinya gue sih setuju, gue ngefans sama KDM. Kang Deddy Mulyadi gue sangat ngefans, kepala daerah yang Yahud, yang keren. Cuman itu realitanya di Indonesia menunjukkan bahwa memang nggak sinkron peraturan daerah sama peraturan pusat, itu nggak masuk akal. Tapi dengan semua itu, Bang Ben, kapan kemudian Bang Ben memutuskan, oke deh, gue coba misalnya? Iya. Jadi di kita gampang sekali sih. Akhirnya di level karena kita investor ya. Jangan-jangan kalau gue pengen banget pergi ke Disneyland yang ada di Indonesia, gue nggak mau nyetor duit ke Singapura atau ke Tokyo. Kita harus bikin modelnya itu BUMD. Katakan nggak bisa BUMN, yaudah kita di level BUMD. Pemerintah daerah yang punya, so what? Di Amerika BUMD aja punya pesawat, karena menguntungkan bisnisnya. Di Indonesia kenapa kita nggak bisa bikin begitu? Karena kalau yang kita pelajaran dari BUMN lah, misalkan kita tahu Bank Mandiri, Bank BRI, levelnya nasional lah, badan usaha milik negara. Sedemikian kompleksnya, mereka harus laporan tuh punya banyak bos. Ada OJK, ada Bursa Efek Indonesia, ada Bank Indonesia, ada Kementerian Keuangan, masih ada lagi Kementerian BUMN. Jadi ini baru ngomong di level nasional. Terus yang di level kabupaten, level provinsi, kan kompleks tuh. Tapi oke lah mereka bisa masuk itu dengan segala kompleksitasnya, tapi menggunakan institusi yang namanya milik negara. Oke. Kalau gitu, supaya kita tidak terjadi hal-hal yang seperti Jawa Barat dan segala macam, berarti kita butuh kendaraan BUMD itu buat masuk. Saya bahkan sampai ngomong ke beberapa gubernur yang ada di Jawa, gubernur, bupati yang ada di Sulawesi, gue punya program, gue punya investor, bahkan gue kenal yang punya Universal Studio. Kita bikin yuk Disneyland di daerah kita yuk. Ini investasinya nggak mahal,
tanahnya juga nggak banyak, nggak nyampe 30 hektar, kita bisa bangun itu. Ayo kita bikin yuk. Ngobrol-ngobrol sama orang dinas, ngomong sama kepala daerah. Ujung-ujungnya wah pusing deh. Nggak bisa, ini kita nggak bisa jalanin nih. Nggak bisa direalisasikan. Nggak bisa direalisasikan. Nggak masuk akal. Disitulah saya pikir, wah memang butuh pendekatan yang berbeda nih. Bukan cuma butuh nyali ya. Memang investasi di Indonesia itu butuh nyali. Butuh banget punya nyali. Siapa yang bilang presiden? Presiden kan cuma 5 tahun. Terus kalau ganti presiden, investasi kabur, berubah lagi kan pasti. Kan jadi ngeri lah. Makanya di situ saya bilang oke, kalau begitu nggak bisa swasta. Kalau begitu harus institusi negara. Let's say nggak di level BUMN. Oke, Disneyland-nya di level BUMD. Itulah yang saya pikir, oh yaudah boleh juga. Jadi saya pernah mention di YouTube kita, imagine ya kalau ada BUMD di Indonesia yang bisnisnya sebesar Universal Studio, Disneyland. Bukannya nggak mungkin, orang kliennya kita semua. Taylor Swift di Singapura konser berhari-hari. Emang yang datang orang Singapura? Enggak, orang kita Indonesia juga. Betul. Tapi nggak ada kualitas studio atau kualitas ruangan konser yang cukup besar, yang cukup berkualitas sesuai dengan standar mereka. Dan mungkin juga kompleksitas perizinan itu. Akibatnya begitu banyak devisa kita lari ke luar negeri. Nggak nyaman dibikin investor asing buat berbisnis di sini. So, kemudian gue pikir, seandainya ya ada BUMD kita yang punya mindset, yuk kita bikin Disneyland di sini, kita permudah yuk perizinannya. Karena punya kita sendiri. Di sini sendiri. di Pangkal Pinang? Iya. Nggak masih Pangkal Pinang sih. Waktu itu di Pulau Jawa. Masih di Pulau Jawa ya waktu itu ya? Di Jawa, di Bali, sama Sulawesi kita ngobrol sama di sana. Memang nggak bisa swasta. Memang harus sebaiknya dimiliki oleh negara. Supaya dipermudah. Oke, kita memangkas birokrasi itu ya. Memangkas birokrasi langsung hilang dong. Jalan tolnya gitu loh. Betul. Ya. Selesai udah. Ya lebih bagus lagi BUMN. BUMN yang punya biar makin. Tapi tadi ya Bang Mandiri aja udah level BUMN aja kompleksitasnya sedemikian besar. Masih banyak sekali kan? Seru. Hitungannya sangat gampang. Orang sekali ke Disneyland, ke Tokyo ya, minimal habis satu orang 5 juta lah. Kalau ada 1.000 orang berarti udah 5M per hari loh. Berarti kalau 10.000 orang udah 50M per hari. Kali 1 bulan itu udah lebih dari 1.500M, 1,5 T. Itu potensi ya. Potensi yang ada. Ini baru ngomongin Disneyland ya, belum yang lain. 1,5 T. Berarti kalau lu kali 12 bulan, penghasilan kita itu bisa lebih dari 15 triliun 1 tahun. APBD Pangkal Pinang cuma 1 triliun. Lewat udah. Lewat dengan satu Disneyland. Iya, lewat. Selesai. Bangka, pantai kita bagus banget. Itu gue shock. Kayak kemarin kita balik dari Parai ya. Pantai bagus banget. Itu lebih bagus daripada Bali. Lebih bagus. Parai. Okay. Parai tahu ya? Tahu. Bang Ben baru lihat Parai. Ada yang lebih bagus lagi? Geser dong ke utara. Apa tuh? Lebih lagi. Banyak yang bagus ya? Banyak. Tapi gue baru lihat Parai aja. Bali nih, ini lebih bagus dibanding Bali. Dan lebih bagus dibanding Singapura. Singapura pantainya jelek banget. Lalu lihat kapal situ mondar-mandir, jorok. Tokyo juga. Ini opportunity. Nah, selama ini kan akhirnya gue baca berarti sebenarnya potensi sumber daya alam itu kita lebih baik ya. Tinggal kayaknya kemasan kita yang masih belum ini. Kemasannya harus. Promosinya yang nggak ini kali ya. Betul. Dan strateginya sih know-how-nya. Orang kan sekarang mungkin fokusnya bikin kafe lah gitu buat pariwisata. Tapi kan enggak. Banyak yang mindsetnya gini. Orang kemudian banyak yang ngata-ngatain gue, ngapain bikin Disneyland? Penduduk Bangka kan cuma 300.000 orang di Pangkal Pinang ini. Siapa yang mau jalan? Gak bakal datang. Bro, bukan. Disneyland ini kita bangun, yang datang itu orang Surabaya, orang Bandung, orang Malaysia, orang Singapura. Itu loh pemikiran harus kita bawa gitu loh. Dan mereka bisa bawa duit triliunan. Selesai APBD itu. Aduh, nggak apa ya. Orang gak usah pakai pusing-pusing korupsi lah atau apa segala macam. No. Enggak, memang real bisnisnya ada, potensi alamnya ada, kenapa nggak digarap? Itu besar banget. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, serius atau tidak sebenarnya Bang Ben? Kalau di hari ini gue mempertimbangkan lah. Masih mempertimbangkan? Masih mempertimbangkan. Masih belum mempertimbangkan? Masih mempertimbangkan. Meskipun lah. Hari ini sudah paparan? Ya, masih mempertimbangkan lah. Bukan cuman itu ya, banyak partai bahkan yang minta. Maju dong dari partai kita gini. Gue bilang enggak, gue masih pertimbangkan lah. Gue bukan politisi, gue nggak suka berpolitik. Kalaupun kita masuk ke Bangka, tujuan gue adalah bisnis. Gue mau buka kebun coklat karena ada beberapa kenalan kita yang memang punya beberapa lahan. Kita mau ekspansi dari Kalimantan. Kita mau buka tambahan kebun dari Kalimantan, dari Jogja, termasuk di Bangka Belitung karena tanahnya cocok pakai teknologi kita. Kita bisa nanam di tanah berpasir, di tanah yang gambut, pH-nya 4, dan hasilnya bagus. Kita sampai ekspor ke Malaysia.
So, itu yang gue pengen lakukan di sini. Bisnis, purely gue invest di sini. Itu sesemudah itu aja. Cuman kalau seandainya dipersulit, jujur aja kayak kita buka kebun di Kalimantan, aduh gitu Sulit loh. sekali. Sulit banget. Ada aja yang datang. Tapi beda kalau labelingnya sudah wali kota yang minta. Betul. Itu kan harapannya. Betul. Karena kan kita buka lapangan kerja. Kita mau ciptakan itu, tapi dipersulit kanan kiri. Teman kita yang parkir kapal, kita total pengusaha di Indonesia maritim ada 7.000-an kapal parkir di Singapura. Sekali parkir habis 50 juta. Sekali parkir di Singapura. Gue tanya kenapa nggak lu parkir di Priok? Antriannya banyak. Servisnya juga jelek. Kalau antrian di Singapura sekali nyandar, mereka pasti beli air bersih, beli makanan turun, nginep di hotel, rental mobil pun kalau kejadian di sini jadi rame nih. Itu kan di luar, Bang Ben. Iya. Sama Pangkal Pinang bisa dibuat gitu. Bisa, karena kita punya pantai terlindungi, ada natural barrier, pulau-pulau di pinggiran Bangka. Ombak kita kalem, tenang, cuma perlu pendangkalan. 7.000 kapal, sekali kapal itu aja 50 juta loh, sekali parkir di Singapura. Kapal Indonesia loh, parkirnya di Singapura, nggak parkir di Priok karena udah nggak muat. Fasilitas juga jelek. Bayar 50 juta. Kali 1.000 kapal, sehari aja udah 50 M. Bayangin kalau kapal itu, nggak usah lah semuanya parkir yang parkir di Singapura, tau nggak? 150.000 kapal. Wow. Parkir di Singapura. Gila. Kali 50 ya? Iya, kali 50 juta. Itu kan, ya ampun, industri las-lasan, ngecat kapal, ABK, catering, itu semua hidup. Hidup. Pasti. Hidup. Semua kapal, kita hobinya impor ya sekali lagi guys di Indonesia nih. Impor beras lah, impor pupuk lah, dari India, dari Rusia. Kan pasti lewat Bangka Belitung. Mau masuk, Kenapa nggak stay dulu sebentar gitu? kenapa nggak stay-nya di Bangka? Kenapa parkirnya di Singapura? Gitu loh. Dan itu bukan bisnis yang susah. Kita cuma perlu bikin dermaga, pelabuhan, pendalaman. Karena minimal 50 meter kedalaman laut. Itu nggak perlu pakai otak yang brilian. Ini cuma dibanding APBD habis buat bongkar pasang trotoar. Aduh, bikin dermaga. Itu nggak nyampe 200 M. BEP-nya jelas. Dan customer-nya ada gitu loh. Dan memang pengen parkir di Indonesia. Gue selama ini parkir di Singapura bayarnya mahal, Ben. Kenapa nggak bikin yang di sini dong? Tapi Bang Benny melihatnya memang potensi itu ada ya di kota Pangkal Pinang ini. Ya ada lah. Ya ada lah di Pangkal Pinang. Karena lautnya kita bagus. Kita nggak ada ombak besar. Buktinya nggak ada server kan di sini. Betul. Kalau nggak orang boleh udah surfing nih. Nggak ada. Jadi di sini betul-betul cocok. Kita punya natural barrier yang sangat-sangat bagus untuk parkiran kapal. Dan kotanya bisa dapat kelebihan itu ya tadi ya. Ya media bakal nikmatin, ya catering, ya hotel, restoran, kafe, koki. Jadi lapangan kerja ini tercipta besar sekali. 150.000 kapal parkir di Singapura loh. 1.000, kita cuma butuh 1.000 aja. Dapat 50 M sehari. Pemirsa Bangka Pos, ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Satu-satunya nama bakal calon yang beredar, yang terang-terangan ngomong nggak niat. Bahkan mendeklar diri penghasilannya wali kota 1 tahun bisa saya tidak lebih besar dari penghasilan saya 1 bulan. Iya. Gila loh. Iya. Pertanyaan paling bodohnya terus ngapain? Ya, satu yang paling sedih sih pas kemudian teman-teman mahasiswa itu presentasi. Jadi gini loh Pak Ben. Apa yang kemudian mereka suarakan? Kenapa Bapak harus maju? Dia buka data BPS. Ini pinter banget. Memang gue sedih banget lihat. Main perasaan berarti dia. Main perasaan berarti. Pak Ben, kamu tahu nggak di Pangkal Pinang, pengangguran ini data 2024 dia buka. Itu hampir 50.000 orang yang nganggur. 50.000 orang nganggur. Betul. Oke. DPT, daftar pemilih tetap, itu sekitar 150.000 orang. Artinya 1/3 orang di Pangkal Pinang yang usia dewasa, which is layak nyoblos ya. 1/3 dari populasi ini nganggur. Kan sedih banget. Terus gue pikir, ya memang sedih sih 1/3. Jadi kalau kita pergi ke jalan, salamin 3 orang, 1/3. Nganggur itu. Iya, nganggur. Kok bisa? Itu menurut gue sadis sih. Menurut gue jujur, I think itu sadis. Even kita di Kalimantan Tengah, site kita di dekat Tangkiling, juga nggak separah itu. 1/3 dari manusia yang ada itu nganggur. Menurut gue itu kejahatan HAM berat loh, jujur loh. Kenapa nggak negara yang turun tangan buat sediakan itu sih? Dalam artian ini ya mungkin bukan pemerintah pusat, maybe pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Karena betul. ada begitu banyak cara yang bisa dia lakukan
Anggaran 1 triliun kecil ya, memang itu kecil banget. Dulu saya kerja di perusahaan 1 triliun itu profit kita. Jadi di sini 1 triliun. Ini kecil banget. Tapi bukan artinya nggak bisa bergerak, sangat bisa. Cuman ya lakukan yang benar lah gitu. Jangan bikin gedung-gedung kosong. Bongkar pasang trotoar. Betul. Aduh, buat apa gitu. Hai, gue Benix, the CEO of Benix Investor Group. Dengan lu bergabung bersama Benix Investor Group, lu bakal dapat ilmu investasi saham selama 1 tahun penuh. Dan bukan cuma itu, lu bakalan dapat strategi rahasia cuannya Benix ratusan bahkan ribuan persen cuma dari saham. Di Benix Investor Group, lu bakal dapat begitu banyak pelajaran investasi selama 1 tahun ke depan guys. Mulai dari sharing saham yang bagus bareng Benix setiap bulannya. Kita juga bakal update portofolio Benix. Dan kita juga akan membedah laporan keuangan setiap bulannya. Yang paling seru, kita juga bakal mengunjungi nih emiten-emiten yang ada di ISG. Supaya lu bisa ngecek langsung ini saham perusahaan bagus, perusahaan bodong, atau perusahaan sampah. Kalau gue sih jelas, gue nggak mau beli saham-saham perusahaan sampah. Nah kalau lu gimana? Lu udah yakin portofolio saham lu udah bersih dari saham-saham perusahaan sampah ini? Kalau belum, mendingan lu segera sapu bersih deh, kayak si Nem ini. Tahun lalu, gue dan teman-teman di komunitas saham Benix aja udah cuan ratusan persen nih guys. Ini dari saham ANJT, bisnisnya simple banget. Cuma jualan minyak goreng kelapa sawit. Lu juga pakai di rumah lu, ya kan Nem? Iya bang, ini juga yang pakai. Stop. Ini mah saham gorengan, bahaya guys, kolesterolnya tinggi. Lo masih suka buang-buang duit beli saham gorengan hasil rekomendasi grup saham bodong di sebelah yang hobinya jualan candlestick? Goblok, berhenti bro, itu sih bukan investasi, itu judi. Dan kalau lu masih belum join sekarang juga guys, lu itu udah rugi banget. Soalnya tahun ini aja kita udah cuan 50% lebih loh dari saham parkiran mobil yang namanya IPCC. Jadi buat apa lagi lo ragu bergabung di komunitas saham Benix Investor Group? Soalnya guys, tahun ini aja kita udah punya list saham-saham yang berpotensi memperkaya kita semua. So, tunggu apa lagi guys? Kalau lo mau cuan, segera daftarkan dirimu di komunitas saham Benix Investor Group sekarang juga. Bongkar pasang trotoar. Betul. Aduh, buat apa gitu? Lakukan sesuatu yang produktif. Itu rutinitas project. Iya, buat apa gitu loh. Janganlah, udahlah, mindsetnya itu harus, kita kan mau leapfrog ya. Kita harus loncat. Karena kalau enggak, yang ngulangin hal yang sama, ya gitu lagi, ya sama gitu lagi. Saya kasih contoh kan di depan, percaya nggak? Lu 10 tahun lalu ke Bangka, sama hari ini, itu nggak ada yang berbeda. Itu aneh. Itu menurut gua aneh. Karena kalau lu ke Jakarta 10 tahun yang lalu, dengan sekarang bedanya jauh. Ada kereta yang jalan di atas kepala, namanya LRT, menembus awan. Ada kereta yang jalan di bawah kaki kita di dalam tanah, Betul. namanya MRT. Dalam 10 tahun begitu banyak perubahan gitu loh. Terus Pangkal Pinang hari ini dengan Pangkal Pinang 10 tahun yang lalu kok sama aja. Berarti Pangkal Pinang 10 tahun lagi juga sama aja. Kan sedih. Menurut gue sedih sih. Ya gue memang brengsek juga sih mahasiswa itu memang. Jadi mulai tergugah nih. Ya gue mulai merasa ya nggak fair. Karena kalau mereka terus dipimpin sama orang yang nggak capable, ya nggak fair. Kita sebetulnya nggak mesti gue juga sih. Udah naik belum level niat untuk ikut dalam bursanya? Kalau kemarin 0%, sekarang sih kali ya? Naik gara-gara 10%. ketemu korban banjir. Kan ada. Oh makin naik berarti? Korban banjir, gue pikir, aduh kok bisa sih banjir? Rupanya udah lama ya, bertahun-tahun ya banjir ya. Klasik banget tuh. Cuma banjir gak udah-udah. Banjir gila, Belanda kotanya itu di bawah laut. Amsterdam itu di bawah laut. Lebih dari hampir 50 meter di bawah laut. Nggak banjir. Aduh astaga, kita kenapa masih hal yang sama? Kena rayuan mahasiswa, lihat situasional banjir. Iya. Itu kemudian menambah niat untuk maju. Menambah rasa kasihan, empati ya. Lebih ke situ empati. Dan gue lihat, kita juga bikin video di YouTube kita juga, Indonesia bakal makin tough nih 2025. Kalau seandainya tetap lakukan hal yang sama, pengangguran itu bakal nambah. Kita prediksi itu mungkin tambah jadi 70.000 orang yang nganggur di Pangkal Pinang.
itu sayang sekali. Itu potensi sebetulnya yang bisa kita pakai buat bangun pendapatan daerah kita, bangun daerah kita. Nggak ribet. Nggak ribet, cuma bikin dermaga gali. Selesai, kapal parkir. Simple. Disneyland. Investor dari seluruh dunia pengen banget bikin di Indonesia. Tapi kenapa bikin di Singapura? Penduduknya cuma sekecil itu. Kuenya kan di Indonesia padahal. Mereka pingin banget invest di sini. Tapi mereka nggak ada kepercayaan siapa yang layak buat gua taruh duit ini. Itu kan yang jadi kendala, trust. Teman kita yang punya Universal Studio itu bilang, Ben, lu bikin kayak apa kayak gitu, biar gue bisa invest di Indonesia. Penduduk kalian kan banyak gitu. Di sini gue susah banget cari tenaga kerja, kata dia. Duitnya udah kebanyakan ya. Duitnya udah kebanyakan, harus invest di sini. Dia bilang, dibanding ngabung di bank, bunga cuma 3%, mending kita buka apa kayak Ben di Indonesia. Sampai dia buka kebun, invest kebun di Palangkaraya, ngasih makan orang hutan lah, hire orang banyak warga di sana. Tapi lagi-lagi, keinginan itu akan sangat mudah memang terwujud ketika memang positioningnya Bang Ben menjadi pejabat, atau memang itu bisa jadi sebagai investor? No, sebagai swasta nggak bisa. Nggak bisa? Sebagai swasta nggak bisa. Sudah pernah nyoba berarti? Oh, ya udah pernah lah. Kita buka usaha di mana-mana ya. Jadi kita udah coba, memang nggak bisa. Idealnya itu yang lakukan, yang turun adalah pemerintah daerah. Bahasa yang kemudian sering disebutkan oleh pemerintah bahwa kita mudahkan semua perizinan, itu realitanya nggak seperti itu ya rupanya? Kan ada peraturan menteri, kan tentu ada ke bawahnya lah, ada peraturan menteri, peraturan gubernur, nanti perlu lagi bikin perda lagi yang sesuai dengan garisnya dari atas. Jadi ya bisa, tapi itu will take longer lah. Bikin perda juga harus koordinasi sama DPRD. Emang agak panjang. Undang-undang koordinasi lagi sama DPR. Ini belum ngomongin peraturan teknis di level menteri nih. Ya itulah realitanya gitu sih. Ya itu realitanya. Jadi banyak yang contoh kasus yang bisa kita pakai. Mobil listrik yang teman-teman tahu, mungkin pernah dengar BYD. Tapi punya saingan loh, namanya GAC. Ada yang namanya juga Wuling. Itu tahu nggak? Itu bukan PT swasta. Itu bukan BUMN. Itu BUMD. Can you imagine? Di Cina, BUMD itu udah bikin mobil listrik dan sampai ekspor. Wow. Kita kemana? Gua stres lihat itu, sebel banget, asli sebel banget. Di sini BUMD-nya ngapain ya? Kayaknya masih ngurus lada. Atau lada tahu kan? Lada, ya, lada sahang. Sahang. Yang menjadi kita mengemasnya mungkin nggak jalan-jalan tapi. Kalau di luar udah bicara soal mobil listrik, ada yang punya pesawat dan sebagainya. Ini. Aduh, sedih banget. Itu kan potensi loh yang kita bisa lakukan. Berapa banyak ya, teman-teman di sini juga bakal ikut rasakan itu. Gampangnya gini, kalau seandainya penghasilan daerah kita Pangkal Pinang naik nih, let's say dengan Disneyland ya, atau dengan pelabuhan internasional, naik jadi dapat 10 triliun setahun. Artinya ibaratnya peredaran ekonomi kita naik dari 1T ke 10T toh. Masa iya sih teman-teman di sini di rumah yang punya usaha gorengan, usaha rental mobil, usaha catering, masak, masa nggak ikut naik sih? Minimal lu bisa naik 5 kali itu lipat. terdampak semua pasti. Udah pasti. Karena daerahnya naik 10 kali lipat, biasanya cuma ngelola duit 1T, naik ke 10T. Udah pasti semua yang ada di sini naik. Contoh paling gampang, Badung lah, misalnya di Bali ya, Kabupaten Badung di Bali. Udah pasti penghasilan chef di sana atau supir mobil di sana lebih gede dibanding di Pangkal Pinang. Memang realitanya gitu. Rata-rata orang di sana terima duit di atas 8 juta, 9 juta, 8 juta sampai 10 juta sebulan. Baik, Bang Ben, berarti dengan semua ide-ide brilian Bang Ben untuk Kota Pangkal Pinang, tapi niatan yang masih belum muncul, belum kuat. Lalu apa yang kemudian akan Mas Ben lakukan? Karena yang paling penting itu, let's say, memang mau nggak mau maju kan harus lewat partai ya. Betul. Mau nggak mau ya harus ketemu partai yang punya satu visi misi sih. Satu visi misi bahwa Indonesia harus maju, nggak bisa gini-gini doang. Karena visi misi gue itu gue pengen ngalahin Singapura. Kita sangat bisa. Apa yang dilakukan Singapura, Bangka Belitung punya. Pulau, sama-sama pulau, dikelilingi laut, sama-sama punya pantai, sama-sama jalur perdagangan dunia. Makanya banyak di sini gue yakin keturunan dari Cina daratan. Sama-sama kita ini pusat perdagangan dunia. Kita sama kayak Singapura, dan semua kapal yang kita impor ataupun ekspor pasti lewat Bangka Belitung. Udah pasti. Tanjung Priok pelabuhan terbesar di Indonesia. Masa sih dia kapalnya lewat Papua? Kan nggak masuk akal. Tentu kapalnya lewat Bangka Belitung. Itu udah paling benar. Ya
Tapi sekali lagi namanya tadi kan, karena kompleksitas birokrasi itu harus didukung dengan kendaraan politik yang benar, yang pas. Yang perlu apa? Ya partai politik yang punya satu visi misi sih. Memang visi misinya adalah bangun. Kita bangun daerah ini. Jadi lebih canggih daripada Singapura. Bukan cuma ngeruk kekayaan daerahnya. Ngeruk terus. Itu juga tadi yang dipaparkan di partai. Sama. Saya bilang yang sama. Specifically sama. Nggak ada saya bayar ngobrol soal tambang timah lah atau gini lah segala macam. Itu kan yang menurut gue kesalahan selama ini kan kita menggantungkan nyawa kita, penghasilan kita di satu sektor yang namanya timah. Begitu timahnya redup, semuanya kebablasan. Kan harusnya ekonomi itu harusnya diversified, kayak investasi, harusnya diversifikasi. Jangan satu nyawa kita di keranjang yang sama. Kan kita memang harus realistis ya. Kalau maju tiketnya memang di partai politik kan. Betul. Kalau sejauh ini kalau cuma sementara partai-partai lain bagaimana untuk mencukupi itu? Ya bagus nih pertanyaan nih Bang Edi nih. Kembali ke partainya aja. Partainya ya sevisi misi sama kita apa enggak? Ya kalau sevisi misi sama kita bisa kontak Benix, hubungi nomor di bawah ini. Itu gitu aja. Itu selesai. Bukan gua yang harus ikut visi misi lu. No. Enggak, lu harus ikut visi misi gua. Kita harus bangun bangka ini. Ujung-ujungnya pasti partai juga yang diuntungkan. Kalian bakal dapat konstituen yang banyak, yang bagus. Kira-kira dengan apa yang disampaikan ini, Bang Ben yakin tidak dapat tiket? Bukan urusan gua. Nggak peduli juga? Bukan gua yang rugi kalau gua nggak maju jadi wali kota. Yang rugi ya rakyat Bangka Belitung, rakyat Pangkal Pinang, bukan gua. Itu bukan urusan gua. Gua nggak peduli. Tapi lu mau apa nggak gua jadi wali kota, itu aja. Bukan urusan gua. Realistis banget ya? Iya, realistis. Ya kalau lu nggak pengen, lu pengen sama kayak 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, nggak maju-maju, urusan lu. Bukan urusan gua. No, enak aja lu. Sekarang gantian gua pertanyaan gua. Lu pengen gua jadi wali kota, lu berani bayar gua berapa? Itu aja. Iya, lu berani bayar gua berapa? Gua nggak mau dibayar 2,7 juta sebulan. No, thank you, bro. No, thank you. Kemarin ada partai yang ngajak ketemuan di Pondok Indah di Jakarta. Oke. Gue mau majuin lu Ben gini. Iya, lu berani bayar gue berapa? Bang Ben langsung tembak gitu? Iya, lu berani bayar gue berapa? Serius aja. Gue udah pasti kerja. Track record gue jelas. Gue udah kerja di banyak perusahaan, dalam negeri dan luar negeri. Very clear. Dan gue bisa lakukan apa yang gue katakan. Kita punya jaringan investor di luar dan dalam negeri. Dan mereka pun investor yang gue sangat kenal. Dan mau gitu. Terus, kalau lu mau gue masuk, pakai kendaraan partai, lu berani bayar gue berapa? Simpel aja, gue profesional. Jangan lu gaji gue 2,7 juta, no thank you bro. No thank you, pilih yang lain aja. Enggak. Saya udah lebih dari 5, 6, 7, hampir 10 orang deh. Yang akan ikut di kontestasi dengan Bang Pinang. Baru Bang Benny loh. Yang belak-belakan. Apa? Ya apa aja gue bayar berapa? Iya ya, lu berani bayar gue berapa bro? Dia kan 2,7 juta. Tapi realistis Bang Ben. Realistis lah. Iya. Pemimpin kalau masih berpikiran soal gue harus cari cuan di sini, di jabatan gue, udah pasti salah tuh. Ya udah pasti salah. Iya. Udah pasti salah. Gue pasti gue bakal kerja gila-gilaan lah. Di sini ada mantan karyawan gue waktu di perusahaan sebelumnya. Dia tahu gue kerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, normal aja. Kita profesional gitu. Tapi lu jangan berharap gue maju pakai modal gue sendiri, which is gue juga bisa, gue ada duitnya buat modalin itu. Terus lu kira bisa balik modal gitu? Enggak, udah ada hitungannya tadi. Betul. Sampai 100 tahun kerja pun gak bakal balik modal. Nggak masuk akal ini. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gitu loh. Jadi tokoh politik kah, pengusaha, kemudian atau partai politik, sudah ada berapa banyak yang kemudian berdiskusi, komunikasi dengan Bang Ben? Ada pengusaha besar tambang di Kalimantan gitu. Dia bilang, udah lu Ben, lu maju aja deh, gue yang modalin. Lu butuh berapa sih? Ya 25M nih, gue bantuin. Untuk di Kota Pangkal Pinang? Iya. Dia orang sini kah atau? No, orang Kalimantan. Orang Kalimantan? Iya, gue tanya. Wah, Pak jauh Haji sekali ya? Pak Haji ya. Gue bilang. Haji mana nih? Adalah. Haji I kan? Bukan. Dia Kalimantan Selatan. Oke. Jadi, Pak Haji lu ngapain kasih gue duit buat maju di Pangkal Pinang? Enggak, Ben, gue pengen lihat aja lu emang kalau jadi wali kota kayak mana sih? Oke. Penasaran gue, apa bisa gitu. Kayaknya seru nih Ben kalau lu maju nih jadi pejabat daerah, kayaknya seru nih gitu loh. Karena dia udah lihat kita bangun kebun di Kalimantan juga nggak main-main, bagus, menang penghargaan internasional, bagus lah kebun, bukan kebun sawit ya, kebun pisang, nanas, semangka, di lahan yang rusak, degraded land, bekas tambang kita oleh. Panennya pun bagus, dia happy lah lihat itu. Wah lu kalau jadi wali kota seru juga kali ya Ben. Oh ya,
Terus gimana Ben, transfer kemana? Tunggu dulu. Gue aja belum tentu maju. Enak aja lu. Ya lu yang enak gitu. Tunggu biar clear juga. Kalau boleh tahu nih, Bang Benny nih background pendidikannya apa aja, Bang? Saya sarjana hukum dari Universitas Indonesia. Oke. Terus dari sana saya ambil S2 master saya hukum bisnis dan perdagangan internasional dari Leiden di Belanda. Ya kurang lebih bergerak dengan bidang hukum lah. Sampai kemudian saya kerja di perusahaan internet terbesar di China waktu itu, namanya Tencent. Oh iya, Tencent. Di situ merubah paradigma saya. Oh, bisnis teknologi seperti ini. Oh, masa depan begini. Ini di era Indonesia belum bayar pakai kris. Itu tahun 2012. Gue terima angpau. Gongsi Facai kan, bos kita dari Cina ngasih angpau. Itu digital, pakai aplikasi namanya WeChat. Gue dapat angpau nih dari bos gue, bagus nih, happy nih. Gimana cara pakainya? Ya Ben, lu scan kalau pergi ke toko. Apa yang di scan tahun 2012? Sama aja bohong, terima angpau nggak bisa dipakai juga. Brengsek nih bos kita. Tapi di situ gue ngebuka pikiran ya. Ya ampun, Cina orang pergi belanja ke pasar pakai QRIS, pakai digital wallet, digital payment, ini hebat banget tahun 2012 gitu. Nah, itu masa depan. Disitulah saya switching jadi pengusaha di bidang teknologi. Dari situ udahlah. Track record saya ya bergerak di bidang teknologi sih. Jadi sempat kerja di Gojek, Vice President di Gojek, sempat di Oyo, sempat di Astra, macam-macam lah. Sampai sekarang pengusaha sendiri. Oke, dari tadi juga banyak cerita soal kebun memang sekarang juga memang intensif di perkebunan ya? Iya sangat intensif di perkebunan. Kita itu panen bisa ratusan ton. Ini kebun nanas. Pisang, terus kita ada semangka, nanti nambah lagi coklat. Nah itulah salah satu intensi saya juga di Bangka Belitung itu saya mau nanam coklat. Mau kasih tahu lah, Indonesia ini bukan cuma tentang sawit loh, tapi coklat juga. Contoh gini, sawit 1 TBS hari ini mungkin harganya 6.000 sekilo. Oke. 6.000 nggak nyampe sekilo, nggak nyampe ya? Nggak nyampe, 3.000-an. Oh kecil bener? Iya 3.000. Wih, Kalimantan 5.800 tuh TBS. Sini TBS-nya benar. Masa 3.000 murah bener? Pandan Bosogar itu ya benar, 3.000 tuh udah termasuk mewah, 3.300 mewah, bahkan cenderung di bawah itu. Oh, ngeri ya? Bisa 2.000 sekian, 2.500 sekian itu. Itu udah udah bikin petani di sini luar biasa. Itu aja udah Saya bagus. nggak kebayang kalau tadi berapa? 5.000, 6.000. 5.800 lah. Udah pakai Alphard semua di sini. Tapi tunggu dulu, Kalimantan beli pupuk kan lebih mahal. Betul. Ya kan, transportasi lebih mahal. Jadi ya cost juga lebih mahal, UMR juga lebih mahal di sana. Ya itu, jadi kita fokus di situ penanaman untuk membuktikan ya nggak mesti sawit sih, banyak alternatif. Karena tadi ya TBS kita di sana 6.000 lah per kilo. Tapi coklat itu per kilo 150.000. Kan coklat per kilo 150.000 harganya. Kan ngeri. Berapa kali lipat lebih banyak loh dibanding orang nanam sawit. Tapi nggak banyak yang orang punya ilmu untuk nanam coklat, itu nggak semua orang punya ilmu. Di sini sangat langka sih. Coklat ya? Di Lampung banyak. Ya, itu kalau kita proses lagi, coklat itu ada 3 jenis. Yang pertama cocoa mash, yang kedua cocoa powder, nih mirip Milo lah, jadi serbuk gitu kan. Yang ketiga, ini butter. Butter ini hari ini harganya 1,2 juta. Sekilo. Itu hilirisasi dari satu sektor yang namanya coklat. Makanya kita nanam coklat juga. Sekarang udah nambah coklat. Dan udah ada bayarnya juga di Tokyo, di Jepang. Ekspor dari Jawa Tengah ke Jepang. Gitu. Itulah ceritanya kenapa kita sampai kemudian ke Pulau Bangka. Ya, yang tadinya mau invest, buka kebun coklat, terus kemudian ketemu warga, ketemu teman-teman mahasiswa, terus sampai kemudian bikin-bikin spanduk. Malah kegeser ke situ. Malah jadi kesana. Walaupun itu pun sampai hari ini juga belum tahu. Iya. Kepastian untuk melangkah seriusnya belum tahu juga. Ya, realistis aja lah. Gaji 2,7 juta sebulan, coba lu pikir. Realistis aja lah. Gitu sih. Cuman ya, jujur ya, gue ada empati lah ya, ngeliat teman-teman mahasiswa ini, gue udah bisa lihat sih, mungkin mereka juga tahu. Sebagian dari mereka mungkin begitu lulus nganggur. Fakta aja. 1/3 itu realistis. Di situ gue tersentuh sih. Waduh, kalau ini gini-gini aja puluhan ribu orang bakal nganggur tuh ngeri sih. Itu ngeri. 2,7 bayar biaya nginepnya Bang Benny 2 malam aja kurang. Iya kan? Bener sih. Kurang kan? Bener juga. Bayar hotel aja nggak cukup ya? Bener. Dalam kacamatanya seorang Bang Benny, Pangkal Pinang pengen seperti apa ke depannya? Pangkal Pinang ini kalau ya. Jadi harus pro bisnis, harus pro investasi. Jangan kita tutup mata atau bahkan menghalang-halangi mereka yang mau buka pabrik di sini, mau buka usaha di sini.
permudah, kalau perlu kasih karpet merah. Kenapa? Karena begitu mereka bisnis di sini, buka investasi di sini, yang terjadi lapangan kerja terbuka. Ya gambarannya gini, kalau UMR di sini sekitar 3 juta lah. Kalau tercipta 1.000 lowongan kerja baru, berarti kan dapat 3M. Itu kan berputar di sini 3M baru. Kalau 1.000, kalau 10.000 berarti kan 30M. Ekonomi berputar banget nih di sini. Jadi kita betul-betul harus pro bisnis dan pro investasi, jangan anti. Ini gue sorry banget nih, gue ketemu dengan mantan pejabat lah di DPRD. Ya pas gue kesini muter-muter, ya biasalah gitu kan. Ini lo Benix, ini lo bisnis ini, bisnis itu, ngeliat kafe lah, ngeliat prospek inilah, pantai lah, diajak touring. Di situ gue kemudian melihat memang kita sangat anti dengan investment. Gue bilang, Pak, Bapak kan udah lama nih dari jadi pejabat di daerah, sampai 3 periode bahkan. Saya bingung loh, kita punya pantai sebagus ini. Tapi di pesawat saya berkali-kali nih pergi mendarat di Pangkal Pinang. Di pesawat saya tidak pernah sekalipun ngelihat orang bule duduk di pesawat. Kok bisa? Pantai sebagus ini, rakyat seperti ini, kotanya juga. Pantai yang bagus di? Yang gue udah lihat sih Ampara ya, Parai. atau Pasir Padi. Parai udah di kabupaten ya? Kabupaten ya. Di Pasir Padi yang kita lihat luas, lapang. Baru Bang Benny loh yang nyebut pantai Pasir Padi itu bagus. Menurut gue bagus. Karena buat kalian itu normal. Iya dong, buat kalian itu normal. Coba lu pergi ke Kalimantan. Wah, Lebih parah dari itu. Hitam. Itu aja udah mendekati hitam. Iya. Masih dibilang bagus. Menurut gue bagus. Kurang gaul. Lu pergi ke Bali, di daerah Bali sebelah barat, sekarang lagi ngeter namanya Canggu. Pantai kita itu yang dikata orang Bangka jelek, buat orang Bali itu udah bagus banget. Karena Canggu, ini pantainya jelek banget. Sampah di mana-mana, jujur. Lu duduk di Canggu ya, tutup mata aja, dapat di sini ada sampah inilah, botol plastik lah, kertas. Pasir Padi separah-parahnya menurut kalian Pasir Padi, gua yakin lu nggak lihat gunungan sampah di situ. Gua yakin. Betul. Gua yakin, tapi lu pencet, buka YouTube, Bali spasi sampah, selesai. Jadi itu loh, itu bagus banget loh. Jadi kita harus pro bisnis, pro investasi. Itu yang gue tanyakan sama si pejabat itu, Pak, kenapa nggak ada orang bule di pesawat? Saya udah berkali-kali mendarat di Pangkal Pinang, di pesawat tidak ada orang bule yang saya temui. Saya ke Lampung, saya sering ketemu orang bule. Ke Danau Toba, saya sering ketemu orang bule. Ke Bandung, ke Bali apalagi. Tapi ke Pangkal Pinang berkali-kali nggak ada orang bule. Kenapa? Mungkin dia tahu kalau Bang Benny mau ke pesawat dia nggak mau naik. Oh gitu. Jadi cocokin timingnya biar nggak ketemu nih. Ya udahlah, kita jumpa lagi di Dialog Ruang Tengah dengan saya Bang Edi. Sampai jumpa. Thank you Bang Edi. So gimana guys menurut lu? Lu setuju nggak Benix maju jadi kepala daerah? Ya udah lewat sih kan, momennya juga udah lama. Dan gue juga sebetulnya nggak pengen. Kenapa gue nggak pengen? Ya karena secara hitung-hitungan nggak logis. Buat gue sebagai kepala daerah profesional, tentu gue nggak mengandalkan duit korupsi dong. Atau duit komisi atau duit kickback. Enggak dong. Ya duit yang gue digaji sama daerah. Dan setelah hitung-hitungan ya nggak masuk. Karena kalau gue maju nih, misalkan gue menang jadi wali kota, gaji gue cuma 30 juta sebulan. Setahun 360 juta. Gue kerja 100 tahun, gaji gue cuma 36 miliar guys. Sementara buat menang modalnya minimal 40M. Kan gak masuk akal. Ngapain gue buang-buang 40M cuma terima gaji 36 miliar. Udah pasti boncos. Itu pun kalau kerja 100 tahun, iya kali gue masih hidup 100 tahun lagi. Itu pun gak banyak modal guys. Anyway, lu setuju gak dengan program Benix kalau jadi kepala daerah? Dan ini tantangan nih buat teman-teman. Karena gue udah punya investornya yang siap bangun kasino. Negara keluar tanpa modal, semuanya gue yang modalin guys. Kita punya tim investor sendiri dari dalam dan luar negeri. Dan gue yakin ini bisa bantu pemerintah buat bayar utang negara. Segera tuliskan pandangan kalian, pendapat kamu di kolom komentar di bawah ini. Lu setuju dengan programnya Benix apa enggak ya? Kalau Benix jadi kepala daerah, segera tulis ya saran kalian dan pandangan kalian seperti apa. Dan lu kalau punya ide-ide lain ya, khususnya buat daerah kalian masing-masing, yang di Purwodadi, yang di Wonosobo, yang di Pati, lu punya ide apa supaya pemerintah daerah bisa meningkatin pendapatan asli daerah mereka, APBD-nya bisa gede? Segera tulis di kolom komentar ini ya. Pasti dibaca sama pejabat pemerintahan kita. So tunggu apa lagi? Segera subscribe channel Benix dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.